Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita dari surat Saba dan kita sampai pada ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma nahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Ketika ingatlah hari yang pada waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Apakah mereka ini dahulu menyembah kalian?" Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Malaikat-malaikat menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut." Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah akan mengumpulkan seluruh manusia, wa yauma yahsyuruhum, yang artinya dan ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan mereka. Dan faedah dari ayat ini bahwasanya pentingnya kita mengingat hari kebangkitan, bahwasanya kita semua akan dikumpulkan. Dan jami'an secara bahasa Arab dari wazan fa'il maknanya maf'ul, yaitu jami' maknanya majmu', ya. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sungguhnya dari yang pertama sampai yang terakhir akan dikumpulkan seluruhnya di hari yang telah ditentukan. Di antaranya dikumpulkan antara malaikat dengan orang-orang yang menyembah malaikat. Kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin Arab mereka memiliki banyak sembahan-sembahan, ada yang menyembah berhala, ada yang berhala pun bermacam-macam. Kemudian ada yang menyembah jin dan ada yang menyembah malaikat. Ya. Di antara yang menyembah malaikat disebutkan adalah namanya Banu Mulaih dari kabilah Khuza'ah. Mereka adalah salah satu Arab yang menyembah malaikat. Maka pada hari kiamat kelak Allah akan kumpulkan mereka, para penyembah malaikat dengan malaikat-malaikat itu sendiri. Ya, maka Allah bertanya kepada para malaikat, "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun?" Apakah dahulu mereka ini menyembah kalian wahai malaikat? Ini Allah tanya kepada malaikat agar Allah mempermalukan para penyembah malaikat, karena tentu malaikat tidak pernah meminta untuk disembah, ya. Dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Wahai Isa bin Maryam, hari kiamat kelak Allah hadapkan Nabi Isa dengan orang-orang Nasara. Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Apakah kau pernah menyuruh kepada manusia untuk kau berkata, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain Allah?" Nabi Isa mengatakan, tidak pernah. Ini Allah tanyakan kepada Nabi Isa di hadapan orang-orang Nasara agar mereka tahu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menyuruh mereka untuk menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan yang disembah, sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan yang disembah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempermalukan para penyembah tersebut. Sebagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat. Tentu malaikat tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah malaikat. Maka Allah tanya, "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun?" Wahai para malaikat, apakah ini orang-orang dahulu sembah kamu, sembah kalian? Apa jawaban malaikat? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Kata malaikat, "Maha suci Engkau ya Allah." Itu maha suci Engkau, bagaimana ada sesembahan selain Engkau ya Allah? Bagaimana ada sembahan selain Engkau? Anta waliyuna, Engkau adalah Tuhan kami, ya. Engkau adalah penolong kami. Artinya malaikat mengatakan kami ini membutuhkan ibadah kepada Engkau ya Allah. Bagaimana kami beribadah kepada Engkau sementara kami disembah? Tidak mungkin bergabung antara al-abid wal ma'bud, ya. Tidak mungkin disembah sekaligus menyembah, enggak mungkin. Malaikat menyembah, maka tidak berhak untuk disembah. Malaikat sendiri mengatakan anta waliyuna, Engkau penolong kami, yaitu Engkau Tuhan kami. Min dunihim, dan kami tidak ada hubungan dengan mereka, mereka bukan penolong-penolong kami. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Kata malaikat, tapi sungguhnya mereka ini dulu sembah jin, bukan sembah kami, bukan sembah malaikat.
Aktsaruhum bihim mu'minun, dan kebanyakan mereka beriman kepada para jin. Ini dalil ikhwan dan akhwat para pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya banyak yang menyembah jin dan mereka menyangka mereka menyembah malaikat. Apa maksudnya mereka menyembah jin sementara mereka menyangka mereka menyembah malaikat? Ada dua penafsiran di kalangan para ahli tafsir. Tafsir yang pertama bahwasanya jin yang menghiasi orang-orang musyrikin untuk menyembah malaikat. Dan orang musyrikin dahulu mengagungkan malaikat, mereka menyembah malaikat, mereka mengatakan malaikat adalah banatullah, putri-putri Allah. Yang mengajari itu semua adalah jin. Jin yang membisikkan kepada mereka untuk mengagungkan malaikat agar menyembah malaikat, dan itu perbuatan syaitan. Sebagaimana syaitan tidak mesti mengatakan sembah saya, tapi syaitan menghiasi, ya. Seperti sebagian orang sekarang mungkin dihiasi untuk menyembah wali-wali, menyembah mayat-mayat. Syaitan tidak bilang sembah saya, tidak perlu. Dia cukup menghiasi, ini mayat punya kemampuan ini mayat kalau kamu minta akan dikabulkan, ini mayat begini. Maka akhirnya mereka pun menyembah mayat tersebut. Pada hakikatnya mereka menyembah jin. Ini tafsiran pertama. Sebagaimana, karena malaikat nggak pernah bilang nyembah kami. Terus bagaimana kok bisa mereka nyembah malaikat? Yaitu jin yang menghiasi. Malaikat adalah putri-putri Allah, memiliki kedudukan di sisi Allah. Mintalah kepada mereka, sembahlah mereka. Akhirnya ini orang-orang bodoh sembah malaikat. Nah, ketika mereka menyembah malaikat karena bisikan-bisikan jin dan perintah-perintah jin, maka dikatakan sungguhnya mereka menyembah jin. Kenapa? Karena sungguhnya mereka taat kepada jin. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam." Mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dan juga Nabi Isa. Ketika ditanya Adi bin Hatim ketika mendengar ayat ini, dia mengatakan, "Rasulullah, kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta dan tidak pernah menyembah rahib-rahib. Kenapa kami dikatakan menyembah pendeta-pendeta dan rahib-rahib?" Kata Nabi SAW, "Bukankah para pendeta dan para rahib menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut halalkan? Dan bukankah para pendeta dan para rahib mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut haramkan?" Kata Adi bin Hatim, "Na'am." Kata Nabi SAW, "Fatilka ibadatuhum." Itulah bentuk beribadah kepada mereka. Taat kepada para pendeta dan para rahib dalam mengharamkan apa yang halal atau dalam menghalalkan apa yang haram. Maka dianggap telah beribadah kepada para pendeta tersebut yang disebut dengan syirkut ta'ah, ketaatan. Ya. Demikian juga ketika para jin membisikkan untuk menyembah malaikat dengan berbagai macam hiasan, ya. Malaikat telah begini. Akhirnya orang-orang musyrikin menyembah malaikat, maka sungguhnya mereka menyembah jin karena mereka taat kepada jin untuk menyembah malaikat. Ini tafsiran pertama. Tafsir yang kedua disebutkan oleh para tafsir, maksudnya mereka menyembah jin, yaitu jin-jin muncul menampakkan diri mereka seakan-akan mereka malaikat. Dan ini antara tipuan jin. Kita tahu jin bisa yatasyakkal, di antara keistimewaan jin dia bisa menjelma. Oleh karenanya banyak orang tergoda ketika jin muncul sebagai wali soleh, ketika jin menjelma menjadi seorang ulama, seperti disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwasanya ada orang di tempat lain mengatakan, kami bertemu dengan kau Ibnu Taimiyah, kami minta tolong, maka kau muncul membantu kami. Kata Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah taala, "Dzalika syaitan yatamatsalu bi." Itu syaitan yang niru-niru aku. Aku di sini, aku tidak ke sana. Itu syaitan. Karena enggak mungkin satu orang dalam dua secara wajar, satu orang di dua tempat enggak mungkin. Ibnu Taimiyah mengatakan itu syaitan niru-niru aku. Dan itu banyak jin menjadikan orang-orang terjerumus dalam kesyirikan dengan penjelmaan. Di antara jin-jin tersebut menjelma menjadi orang-orang soleh. Di antara jin-jin tersebut menjelma menjadi malaikat. Ngaku sebagai malaikat. Mungkin datang dengan cahaya yang indah, kemudian saya adalah malaikat. Akhirnya orang-orang musyrikin dahulu terpedaya dan akhirnya mereka menyembah jin-jin tersebut dengan persangkaan mereka yang mereka sembah adalah malaikat. Padahal itu jin yang menjelma menjadi malaikat. Ini di antara dua tafsir yang saya dapatkan dalam buku-buku tafsir tentang yang dimaksud dengan menyembah malaikat. Yang pertama menyembah malaikat karena bisikan jin, yang kedua menyembah jin yang ngaku-ngaku sebagai malaikat, ya. Dan jin atau syaitan-syaitan punya banyak trik untuk menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Di sini di antara faedah yaitu wa yauma yahsyuruhum jami'an, ketika Allah mengumpulkan mereka seluruhnya, kita ingatkan bahwasanya kita perlu mengingat tentang hari akhirat.
Di hari akhirat ini terjadi diskusi, ya, diskusi dikumpulkan antara kelompok dengan kelompok yang lain di hadapan Allah, didiskusikan. Allah bertanya kepada yang disembah, Allah bertanya kepada yang menyembah. Ya, seperti terjadi pada ayat ini Allah sebutkan di mana Allah kumpulkan malaikat dan orang-orang menyembah malaikat. Ya. Maka malaikat menjelaskan, kami tidak pernah disembah. Bagaimana kami mau jadi sekutu bagi Engkau ya Allah? Sedangkan Anta waliyuna, Engkau adalah Tuhan kami. Gimana kami ini butuh untuk beribadah, kami perlu beribadah kepada Engkau. Bagaimana kami mau diibadahi? Gak mungkin. Yang beribadah sekaligus diibadah itu enggak mungkin. Tapi balkanu ya'budunal jinna, mereka menyembah jin, sesungguhnya aktsaruhum bihi mu'minun. Perhatikan sini. Allah berfirman, aktsaruhum bihi mu'minun. Kata malaikat, mereka itu tidak menyembah kami, tapi mereka menyembah jin. Mayoritas mereka, perhatikan, aktsaruhum, mayoritas mereka beriman kepada jin. Itu percaya kepada jin, akhirnya beribadah kepada jin. Kenapa malaikat menggunakan kata aktsaruhum, mayoritas? Padahal yang dituju adalah suatu kaum yang mereka seluruhnya menyembah jin. Harusnya malaikat mengatakan seluruhnya beriman kepada jin. Tapi malaikat tidak menggunakan kata seluruh mereka beriman kepada jin. Tapi malaikat mengatakan aktsaruhum, mayoritas mereka beriman kepada jin. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya malaikat menggunakan kata mayoritas mereka karena ternyata para penyembah jin tersebut yang merasa menyembah malaikat secara umum ada dua kelompok. Ada yang benar-benar terjebak dalam syubhat, kemudian akhirnya menyembah jin dengan menyangka mereka menyembah malaikat, dan sebagian mereka hanya ikut-ikutan, taklid buta. Sebagian mereka ikut-ikut taklid buta. Dan demikianlah kesyirikan di mana-mana. Ada orang yang benar-benar bergelut dengan syubhat, meyakini dengan syubhat tersebut, dia meyakini ini wali memang bisa disembah, ini Nabi Isa boleh disembah dengan syubhat-syubhat, dan ada ikut-ikutan, enggak ngerti, ikut-ikutan doang. Oh iya, ikut merasa benar tanpa mengetahui pendalilan argumentasi, ya, tanpa mengetahui dalih-dalih. Jadi malaikat mengatakan aktsaruhum bihi mu'minun, mayoritas mereka benar-benar beriman kepada peribadatan kepada jin. Intinya minoritasnya hanya ikut-ikutan, tapi semuanya sama-sama dihukumi dengan menyembah kepada malaikat. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal-yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala dharran, wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu 'adzaban nari allati kuntum biha tukadzibun." Kata Allah, maka pada hari ini sebagian kamu tidak berkuasa untuk memberikan kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan azab tersebut. Maka Allah setelah menjelaskan dialog antara Allah dengan malaikat, bagaimana malaikat berlepas diri dari sembahan-sembahan mereka, maka Allah mengatakan fal yauma, maka pada hari ini, pada hari akhirat kelak, la yamliku ba'dukum li ba'dhin naf'a, maka sebagian kalian tidak bisa beri manfaat kepada yang lain. Yaitu malaikat tidak bisa menolong mereka, ya. Malaikat tidak bisa memberi mudarat kepada mereka, semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak bisa mengambil manfaat dari malaikat. Ya, kenapa? Karena mereka ini menyembah malaikat atau menyembah yang sembahan-sembahan mereka dalam rangka mencari syafaat. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata, kami tidak beribadah kepada sembahan-sembahan kami kecuali sebagai pemberi syafaat-syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi mereka berharap pada hari kiamat kelak malaikat-malaikat ini akan beri syafaat kepada mereka. Ternyata tidak. Allah mengatakan pada hari ini tidak ada hubungan antara kalian. Kalian tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat ya kepada orang-orang tersebut. Wa taqatta'atil asbab, ya. Seluruh sebab-sebab, ya, hubungan relasi semuanya terputus. Ya. Mereka ternyata berbuat kesyirikan, menyembah malaikat padahal malaikat tidak pernah disembah. Yang mereka sembah selama ini adalah jin, atau mereka ditipu oleh jin. Ya, dan ini perkara yang sangat menyedihkan bagi mereka. Kata Allah, tidak ada manfaat. Kalian nyembah malaikat, tidak ada manfaat. Malaikat tidak bisa tolong kalian. Malaikat tidak bisa tolong kalian. Segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat tidak bisa beri mudarat kepada kalian, malaikat tidak bisa beri manfaat kepada kalian. Sebenarnya Allah mengatakan naf'an wala dharran, maksudnya malaikat tidak bisa beri syafaat kepada mereka dan malaikat tidak bisa menolak kemudaratan dari mereka.
Malaikat tidak bisa menolak kemudaratan dari mereka. Ya, penyembahan mereka terhadap malaikat selama ini tidak bermanfaat sama sekali di akhirat. Justru memberi kemudaratan, menjadikan mereka kekal dalam neraka jahanam. Dan ini perkara yang sangat menyedihkan bagi mereka. Selama ini mereka menyembah malaikat, merasa mereka akan selamat dan malaikat akan berikan syafaat. Ternyata di akhirat justru membuat mereka kekal dalam neraka jahanam. Maka menyedihkan misalnya orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa. Mereka menyangka dengan menyembah Nabi Isa mereka akan selamat di akhirat. Dan tidak akan selamat kecuali menyembah Nabi Isa. Justru sebaliknya. Justru karena mereka menyembah Nabi Isa, mereka kekal dalam neraka jahanam. Yang selama ini mereka menyangka menyembah Nabi Isa, menyembah manusia, tidak bisa selamat kecuali dengan, subhanallah, coba mereka bikin pemikiran, tidak mungkin selamat kecuali menyembah Nabi Isa. Tidak mungkin selamat. Tidak ada yang mungkin selamat kecuali menyembah Nabi Isa. Itu keyakinan mereka. Mereka yakini, mereka bela-bela, mereka perjuangkan. Justru ternyata hari kiamat terbalik. Justru karena mereka merasa selamat dengan menyembah Nabi Isa, justru mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Di sinilah nasib orang-orang yang menyembah malaikat. Mereka menyangka malaikat bisa beri manfaat, bisa menolak dari mereka. Ternyata tidak. Justru penyembahan mereka terhadap malaikat membuat mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Kata Allah, wa naqulu lil ladzina zalamu, dan kami berkata kepada orang-orang zalim, maksudnya orang-orang musyrikin. Karena kezaliman biasanya kalau disebutkan adalah maksudnya kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Wa naqul ladzina zalamu, kami berkata kepada orang-orang zalim, dzuqu adzaban nari allati kuntum biha tukadzibun. Rasakanlah. Dzauq itu artinya merasakan. Ini ejekan ya, ejekan kepada mereka. Seakan-akan nikmatilah, kalau bahasa kita, nikmatilah adab neraka yang kalian dulu dustakan. Ini ejekan yang luar biasa. Kalian dulu bilang neraka jahanam enggak ada, atau neraka tidak bakalan kena kalian. Atau kalian mengingkari hari kebangkitan. Yang di antara konsekuensi hari kebangkitan adalah surga dan neraka. Dan kalian mengatakan hari kebangkitan enggak ada, neraka enggak ada. Sekarang silakan kalian merasakan. Selamat menikmati. Zauq itu artinya merasakan ya. Jadi Allah mengatakan, mengejek mereka, dzuqu adzaban nari, rasakan adab neraka yang kalian dulu dustakan. Dan mereka dustakan banyak, bukan cuma neraka saja. Tetapi Allah akan mengadab secara detail. Mereka dustakan neraka, mereka akan merasakan adab neraka jahanam. Ya. Mereka akan merasakan adab neraka jahanam. Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum." Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, ayat-ayat yang jelas, Al-Qur'an ayatnya jelas, qalu ma hadza illa rajulun. Kata mereka, ini siapa sih orang ini? Tidaklah orang ini kecuali seorang laki, yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Yang laki ini niatnya adalah hanya menghalangi kalian dari apa yang disembah oleh bapak-bapak kalian. Wa qalu ma hadza illa ifkun muftara. Dan mereka berkata ini Al-Qur'an hanyalah kedustaan yang diada-adakan. Ya. Kebohongan yang diada-adakan. Wa qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum, dan orang-orang kafir berkata kepada kebenaran ketika kebenaran datang kepada mereka, in hadza illa sihrun mubin. Sungguhnya ini hanyalah sihir yang nyata. Ini adalah sihir yang nyata. Perhatikan di sini ya. Pertama, jadi orang-orang Allah mengatakan sifat-sifat Al-Qur'an, idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat. Ya. Bayyinatin ya. Jadi ayat Al-Quran itu jelas. Bayyinat artinya jelas. Dibacakan kepada mereka ayat yang jelas, argumentasinya ya. Pendalilannya, isinya jelas. Maka mereka mengatakan, apa ini ma hadza illa rajulun ya. Yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Jadi apa sikap orang-orang musyrikin Arab? Ya. Sikap orang-orang musyrikin Arab terhadap Al-Quran dalam ayat ini ada 3 ya, perhatikan. Pertama kata mereka, ya, ma hadza illa rajul. Kata mereka Muhammad hanya rajul.
rajulun yuridu an yasuddakum amma kana yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Ini hanyalah seorang lelaki, rajulun, lelaki. Lelaki. Ya, kalau kita tahu dalam bahasa Arab ketika dikasih nakirah, seperti lelaki ini seperti menghina. Padahal mereka tahu Muhammad. Muhammad dari nasabnya tinggi di antara mereka, dari Bani Hashim. Quraisy, orang yang memiliki nasab yang tinggi. Mereka kata mereka siapa sih? Hanya seorang lelaki. Ya nakirah ya. Nakirah yaitu seakan-akan lelaki asing yang tidak dikenal. Tujuan mereka mengungkapkan hal ini ya terutama kepada orang-orang yang datang kota Mekah, orang-orang baru datang dalam rangka untuk mengejek, merendahkan Nabi. Padahal mereka kenal siapa Nabi. Merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuan mereka. Dan mereka mengatakan, siapa Muhammad ini? Dia ingin menghalangi kalian dari menyembah sembahan-sembahan apa yang disembah oleh nenek moyang kalian. Ya. Muhammad itu hanya menghalangi kalian dari sesembahan nenek moyang kalian. Dan lihat bagaimana cara mereka menghadapi Al-Quran. Mereka menggunakan, mereka tidak mengatakan Muhammad ini menghalangi dari menyembah berhala, tapi mereka mengatakan dari sesembahan nenek moyang kalian. Kenapa diungkapkan nenek moyang? Tujuan mereka jelas, ya, untuk memprovokasi, ya, bahwasanya Muhammad menentang nenek moyang. Muhammad menentang nenek moyang. Dan ini senjata yang laris, ya, ketika di pertentangan dengan tradisi. Ini tradisi nenek moyang kita. Muhammad tuh hanya ingin menghalangi kalian dari tradisi nenek moyang. Ya. Jadi membuat mereka hamiyah, yaitu kesukuannya naik. Ya, pembelaan terhadap nenek moyangnya naik sehingga mereka akhirnya bisa jadi otak mereka tertutup. Ketika dibilang ini Muhammad ini, laki-laki ini hanya ingin menghalangi kalian dari kebiasaan nenek moyang kalian, sudah mereka jengkel. Tujuan yang kedua adalah agar seluruh musyrikin Arab, ya, Quraisy dan yang lainnya bersatu padu melawan Muhammad. Kenapa? Karena semuanya menyembah berhala. Semua menyembah berhala. Musyrikin Quraisy dan yang lainnya sama-sama menyembah berhala. Ketika mereka semua menyembah berhala dan diingatkan ini adalah kebiasaan nenek moyang kalian, maka ada dua manfaat yang diharapkan dari orang-orang Quraisy. Yang pertama, orang-orang akan semakin kokoh membela nenek moyang mereka karena Muhammad dianggap menentang nenek moyang mereka, semakin mantap. Yang kedua, semuanya akan bersatu padu, ya. Semuanya akan bersatu padu, ya, melawan Nabi Muhammad SAW karena semuanya adalah penyembah berhala. Dua manfaat yang mereka dapatkan sehingga mereka menggunakan ibarat ungkapan amma kana ya'budu aba'ukum, ya. Kemudian yang kedua, wa qalu ma hadza illa ifkun muftara. Yang kedua mereka berkata Al-Qur'an illa, ya, ifkun muftara. Al-Qur'an itu hanyalah kebohongan yang diada-adakan. Perhatikan di sini, mereka mensifati Al-Qur'an dengan dua sifat. Pertama, ifkun, ya. Yang kedua, muftara, itu kebohongan, dan yang kedua diada-adakan. Ada sebagian ulama mengatakan ifkun muftara adalah dua kata yang sama, kebohongan diada-adakan, sehingga muftara adalah takkid bagi ifkun. Al-Qur'an itu hanyalah kebohongan yang diada-adakan. Mereka menekan ini benar-benar kebohongan. Dan seakan-akan Al-Qur'an seluruhnya dari A sampai Z adalah kebohongan. Dan ini jelas-jelas sikap membabi buta dari mereka. Bagaimana mereka mengatakan Al-Qur'an dari A sampai Z semuanya kebohongan. Ada yang mengatakan muftaran lain, ifkun lain. Ifkun lebih umum, yaitu Al-Qur'an maksudnya, ya, ifkun Al-Qur'an dari A sampai Z hingga Z semuanya, atau dari alif sampai ya semuanya dusta.
kedustaan. Adapun muftara, diada-adakan. Adakan maksudnya apa? Maksudnya tentang cerita-cerita orang-orang terdahulu. Kata mereka itu hanya mengada-ngada, yaitu asatirul awwalin. Qala yaqulu alladziina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Jadi mereka mencela Al-Qur'an, ya. Kemudian yang berikutnya mereka berkata in hadza illa sihrun mubin. Ketika datang kebenaran mereka berkata in hadza illa sihrun mubin. Sama, mereka mengatakan Al-Quran itu atau penjelasan Al-Quran hanyalah sihir yang jelas, sihir yang nyata. Seakan-akan tidak usah kita perdebatkan. Ini jelas-jelas sihir, ngapain diperdebatkan? Ini tiga, perhatikan sini. Ini tiga pencelaan mereka terhadap Al-Quran ketika Al-Quran dibacakan kepada mereka. Pertama yang mereka cela Nabi. Yang pertama mereka adalah Nabi. Nabi yang dicela. Kemudian yang kedua mereka cela isi Al-Quran. Isi Al-Quran. Dibilang kebohongan. Yang ketiga mereka cela adalah pengaruh Al-Quran. Pengaruh Al-Quran. Tiga yang mereka cela. Antum lihat, mereka tidak mencela Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mereka tidak mencela Allah. Karena orang musyrikin mereka percaya kepada Allah. Cuma saja mereka mengatakan Muhammad bukan utusan Allah. Muhammad itu ngaku-ngaku aja utusan Allah. Dan mereka mengatakan Al-Quran bukan diturunkan dari Allah. Tapi sehingga mereka tidak perlu mencela Allah. Yang mereka cela adalah hubungan ini semua kepada Nabi mereka cela. Nabi hanyalah orang, siapa Muhammad tuh? Kayak orang rendahan. Padahal mereka tahu Muhammad dari Hashimi, Quraisy, ya, nasabnya tinggi. Kakeknya dulu Abdul Muthalib, penguasa kota Mekah, ya, tapi mereka ingin merendahkan Muhammad. Ya, bahkan mereka merajul, siapa itu? Ya, kemudian mereka provokasi, ya, Muhammad ini hanya tujuannya ingin menghalangi kita dari sembah nenek moyang kami. Mereka angkat dalil tradisi, karena orang kalau disebutkan tradisi mudah terprovokasi. Kemudian mereka mencela Al-Quran. Al-Quran ifkun muftar, hanyalah kebohongan. A dari alif sampai ya, A sampai Z semuanya kebohongan. Bukan cuma kok ada kebohongan secara umum, kebohongan secara khusus. Itu lihat cerita-cerita dongeng-dongeng. Nuh, Musa, Hud, Saleh, semuanya dongeng. Asatirul awwalin, dongeng-dongeng yang diada-adakan. Ya. Kemudian mereka lihat pengaruh Al-Quran, kata mereka in hadza illa sihrun mubin. Al-Quran hanyalah sihir yang nyata. Kenapa? Karena mereka lihat pengaruh Al-Quran. Al-Quran orang dengar langsung terima. Al-Quran orang dengar masuk ke hati. Ya. Kata mereka ini sihir. Kenapa dikatakan sihir yang nyata? Dari dua sisi. Mereka katakan sihir. Al-Quran adalah sihir. Ada dua sisi. Yang pertama, pengaruh Al-Quran yang begitu cepat ke hati. Betapa banyak orang langsung masuk Islam dengan hanya mendengar lantunan Al-Quran. Banyak. Yang kedua, pengaruh Al-Quran yang memisahkan suami dari istri. Suami dari istri, kemudian ayah dari anak, kemudian kakak dari adik. Ini kata mereka Al-Quran sihir. Kenapa setelah adanya Al-Quran, ada ayah ribut sama anak. Kenapa anaknya masuk Islam, ayahnya kafir? Ya ributlah. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan orang tuanya. Mus'ab bin Umair dengan bapak dan ibunya. Ribut. Ya. Memisahkan antara suami dan istri. Ya. Tadinya sama-sama kemudian berpisah. Karena istrinya masuk Islam. Atau kemudian kakak dan adik. Ribut kakak dan adik. Kenapa? Adiknya masuk Islam. Kakaknya enggak, atau sebalik kakaknya masih sama adiknya enggak. Kata mereka, lihat, pengaruh sihir adalah memisah belah antara dua orang yang saling mencintai. Oleh karena Al-Quran itu benar-benar apa? Sihir. Ini semua omong kosong yang mereka ungkapkan. Yang mereka tahu dari benak hati mereka ini semua kedustaan. Tapi tidak ada cara lain, kecuali bagaimana untuk menjauhkan orang dari Muhammad dengan tiga tuduhan. Ini semuanya membalikkan fakta. Membalikkan fakta. Justru mereka yang ngawur, yang mengajak orang pada kesyirikan, justru mereka yang pendusta,
Ya, justru mereka yang memisahkan, memutuskan silaturahmi karena Rasulullah mengajak mereka kepada kebaikan, Islam mengajarkan silaturahmi, justru mereka memutuskan silaturahmi. Tapi inilah sikap mereka ketika menghadapi ayat-ayat yang dibaca kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat tadi, wa qala alladziina kafaru lil haqqi, dan berkata orang-orang kafir kepada kebenaran. Allah mensifati orang-orang berbicara adalah orang-orang kafir. Jadi orang yang mengatakan Al-Qur'an hanyalah sihir, orang yang mengatakan Al-Qur'an hanyalah kedustaan, maka mereka orang kafir. Mereka orang-orang kafir karena mencela Al-Qur'an. Baik, kita katakan tadi sungguhnya dari kita lihat celaan mereka tiga tersebut, mereka tidak mencela Allah sama sekali. Yang mereka cela adalah Muhammad, pembawa risalah, yang mereka cela adalah Al-Qur'annya sendiri dan pengaruh Al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mencela Allah? Karena mereka yakin kepada Allah. Tapi pada hakikatnya, ketika mereka mencela Muhammad dan mencela sallallahu alaihi wasallam, mencela Al-Qur'an dan pengaruh Al-Qur'an, sungguhnya mereka mencela Al-Qur'an, mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mereka yakini sebagai Tuhan, ternyata mengutus Nabi Muhammad SAW dengan memberikan mukjizat, kemudian memberikan penjelasan yang hebat, Al-Quran yang hebat lah. Kalau ternyata ini semua hanya kedustaan, kenapa Allah kuatkan Nabi Muhammad SAW? Kenapa Allah kuatkan? Kalau ternyata Muhammad ini pendusta, ngaku-ngaku utusan Tuhan, harusnya Tuhan binasakan Muhammad. Harusnya demikian. Saya ulangi, mereka tidak mencela Allah, tapi mereka mencela Muhammad, mencela Al-Quran dan pengaruh Al-Quran. Tapi para ulama menjelaskan konsekuensi dari mereka mencela Muhammad, Al-Quran, sungguhnya mereka mencela Allah. Kenapa? Karena ini Muhammad ngaku-ngaku utusan Tuhan dan dia punya mukjizat. Kalau seandainya dia dusta, harusnya Allah binasakan dia. Kenapa Allah biarkan dia, bahkan Allah kuatkan dia, bahkan Allah menangkan dia, bahkan Allah kirimkan Al-Quran kepada dia? Ya. Seakan-akan Allah membela musuhnya. Nah, berarti Allah nggak beres. Berarti Allah nggak beres. Jadi ketika mereka mencela Muhammad SAW, otomatis mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah itu Allah berfirman pada ayat ke-44, "Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca dan sekali-sekali tidak pernah pula mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun. Allah menjelaskan, ya. Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha. Sebelumnya kami tidak pernah kirim kitab-kitab suci kepada orang-orang Quraisy. Lain dengan ahlul kitab. Ahlul kitab Bani Israel, Allah pernah turunkan Taurat, Allah pernah turunkan Zabur, Allah pernah turunkan Injil. Kalian orang-orang Quraisy, wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha. Mereka tidak pernah punya kitab-kitab suci sebelumnya yang mereka pelajari. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, dan kami tidak pernah mengutus kepada mereka seorang rasul pun sebelum kalian, sebelum engkau wahai Muhammad. Apa maksudnya? Tolong dihapusin. Tolong hapusin. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita belajar tafsir harus sabar ya. Tafsir ya, tapi disitulah iman kita bertambah. Kita mempelajari ayat-ayat Allah. Allah kirim ayat-ayat ini melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita baca, untuk kita hafalkan. Tentu banyak manfaat, tentu banyak faedah ya. Cuma kadang kita malas untuk mencari-cari faedah. Apa maksud Allah kirim surat ini? Ya. Kita saja semangat kadang membaca suatu puisi. Kita ingin tahu maksudnya apa puisi ini. Apa paragraf satu, hubungi paragraf berikutnya. Paragraf sebelumnya, paragraf setelahnya. Tapi kalau ayat-ayat Allah terkadang kita baca lewat begitu saja tanpa kita berusaha memahami maknanya. Ini kekurangan dari kita seluruhnya. Di sini Allah mengatakan wa ma atainahum min kutubin yadrusunha. Wa ma atainahum min kutubin. Kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca sebelumnya. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Dan kami tidak pernah mengutus seorang rasul. Jadi Allah sebutkan dua perkara. Yang Allah sebutkan.
Yang pertama, wa ma atainahum min kutubin yadrusunah ya. Jadi Allah tidak pernah mengirimkan, Allah tidak pernah menurunkan kitab-kitab suci yang mereka pelajari, tidak pernah. Kemudian wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, dan Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun kepada mereka sebelum engkau. Pada mereka sebelum engkau, wahai Muhammad. Sebelum engkau. Ingat ya, ini topik bicara tentang, ini khitabnya kepada orang Quraisy, pembahasan ditujukan kepada orang-orang Arab, kepada musyrikin Arab. Allah tidak pernah menurunkan kitab-kitab suci yang mereka pahami, berbeda yang mereka pelajari, berbeda dengan ahlul kitab. Lain halnya dengan Bani Israel. Allah telah turunkan Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun musyrikin Arab tidak ada kitab suci sama sekali. Kemudian juga Allah tidak pernah menurunkan seorang rasul pun kepada mereka sebelum engkau, wahai Muhammad. Lain halnya dengan ahlul kitab. Lain halnya dengan Bani Israel. Dengan Bani Israel yang sudah banyak nabi pada mereka. Sudah banyak rasul diutus kepada mereka. Diutus kepada mereka sebelumnya. Baik, apa maksud pendalilan ini? Dua perkara ini, dua. Ada dua tafsiran, ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf tentang tafsir ayat ini. Yang pertama maksudnya, jika perkaranya demikian, maka kalian tidak berhak memprotes. Kalian tidak berhak mencela Al-Quran dan Muhammad. Berhak mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Kenapa tidak berhak ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kalian dasar kalian untuk mencela Muhammad dan Al-Qur'an? Kalian tidak pernah belajar kitab suci sebelumnya dan tidak ada pernah rasul datang kepada kalian. Seandainya pernah ada kitab suci sebelumnya bilang, jangan nanti ada Muhammad datang jangan benarin. Ada seorang nabi pendusta di akhir zaman, jangan percayai. Tapi enggak ada. Terus kalian kenapa mengkritik Muhammad, mengkritik Al-Quran? Apa dasar kalian? Kalian enggak punya landasan. Tidak ada kitab suci yang pernah turun kepada kalian. Tidak ada nabi pernah diutus kepada kalian. Seandainya yang mengkritik Muhammad adalah Bani Israel, mungkin bisa kita pikirkan. Mungkin dalam Taurat ada celaan terhadap Muhammad. Ada kitab suci yang pernah turun kepada mereka. Ada nabi-nabi yang pernah diutus kepada mereka. Sehingga mereka berani mencela Muhammad. Ya. Tetapi kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy, apa yang menjadi landasan kalian? Jadi ini maksudnya. Jika demikian, dua perkara ini, maka kalian tidak berhak mencela Muhammad dan Al-Quran karena kalian tidak punya landasan. Ini tafsiran pertama. Subhanallah, kita kalau baca ini kita nggak tahu kecuali dengan membaca penjelasan ahli tafsir. Baru kita tahu, oh maksudnya ayat ini begini, maksudnya ayat ini begini. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, maksudnya jika demikian perkaranya, dua perkara ini, maka seharusnya kalian gembira. Kalian gembira dengan diutusnya Muhammad. Dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Kenapa kalian harusnya gembira? Kalian harus gembira karena kemuliaan bagi kalian. Sebelumnya Tuhan tidak pernah menurunkan kitab suci kepada kalian. Ternyata Tuhan pilih salah seorang dari kalian namanya Muhammad untuk diturunkan kitab suci. Harusnya kalian gembira. Dan ternyata ada seorang dari kalian diangkat menjadi seorang Rasul. Harusnya kalian gembira luar biasa. Bukan malah mencela Muhammad dan Al-Quran. Ini tafsiran kedua. Dan dua tafsiran ini
tidak kontradiktif. Oleh karena sebenarnya mengatakan kita boleh bawa pada dua tafsiran dua-duanya, wallahu a'lam bishawab. Dari satu sisi memang mereka tidak berhak mencela Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran karena mereka tidak punya landasan. Dari sisi yang lain harusnya mereka gembira, bukan mencela Muhammad, harusnya mereka gembira. Muhammad diutus jadi seorang rasul, kalau Rasulullah mulia kan Quraisy juga mulia. Kan dia dari seorang, misalnya kita dari suku Bugis atau suku Jawa, terus ada orang yang top dari suku Bugis, suku Jawa, kan kita ikut gembira. Itu orang Jawa loh, itu orang Bugis loh, itu orang Maluku loh. Kita gembira, ada orang dari suku kita yang jadi top. Harusnya mereka senang ada Muhammad yang bakalan menguasai, menyebarkan ke cahaya di alam semesta, harusnya mereka bangga. Bahkan Muhammad menaklukkan Jazirah Arab, harusnya mereka bangga. Tapi mereka salah perhitungan ya. Sombong dan angkuh ya. Justru mereka mencela Al-Quran dan mencela Nabi Muhammad SAW. Ini maksud dari tafsir ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-45, "Wa kadzdzaba alladziina min qablihim wa ma balagu mi'syara ma atainahum fakadzdzabu rusuli fakaifa kana nakir." Kata Allah, dan orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Sedangkan orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10. Mi'syar itu sama dengan usyur. Mi'syar secara bahasa Arab artinya usyur, sama 1/10. Al-mi'syar, al-usyur artinya 1/10. Padahal orang-orang kafir di Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang kami telah berikan kepada orang-orang terdahulu. Fakadzdzabu rusuli, lalu mereka mendustakan rasul-rasulku, fakaifa kana nakir, dan bagaimana hebatnya akibat kemurkaanku kepada mereka. Ayat ini maksudnya apa? Allah menjelaskan ya. Wahai orang-orang kafir Mekah, yang mendustakan para rasul bukan kalian saja, yang sebelumnya sudah ada. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada Fir'aun dan bala tentaranya. Dan mereka dulu lebih hebat daripada kalian. Kaum Ad hebat, kuatnya luar biasa. Kaum Samud memahat gunung menjadi rumah. Fir'aun dan bala tentaranya hebatnya luar biasa. Ya. Kalian Quraisy bisa apa? Bisa apa sih orang Quraisy? Bangun apa? Bangunan juga tidak ada. Apa yang mereka banggakan? Tidak ada. Makanya Allah mengatakan, ya, wa kadzdzaba alladziina min qablihim, telah orang-orang sebelum mereka, sebelum orang-orang kafir Quraisy ini, sudah ada yang mendustakan para nabi sebelumnya. Wa ma balagu mi'syara ma atainahum, dan orang-orang kafir Mekah ini tidak sampai 10% dari apa yang telah kami berikan kepada umat-umat terdahulu. Abu Jahal dan teman-temannya, apa bandingan dengan Fir'aun? 1/10 juga enggak ada. Fir'aun balentaranya banyak, istananya hebat. Abu Jahal punya istana apa? Tidak punya istana, punya rumah doang Abu Jahal. Abu Lahab punya apa? Abu Lahab cuma punya rumah. Fir'aun punya istana, punya prajurit, punya pasukan, hebat, luar biasa, umurnya panjang. Fir'aun. Bicara Samud, kaum Ad hebat. Ya. Allah berikan kepada mereka kekuatan ya. Tubuh yang kuat sampai mereka sombong ya. Fastakbaru fil ardi bighairi haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Saking kuatnya. Kekuatannya Abu Jahal CS tidak sampai 1/10 kekuatannya kaum Ad. Lihat kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, bagaimana mereka punya kemampuan untuk memahat gunung dijadikan rumah, dan mereka punya kehebatan. Apa kelebihan orang Quraisy? Apa sih orang Quraisy? Orang Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya apa? Makanya kata Allah, kami tidak berikan 1/10 pun dari apa yang pernah kami berikan kepada orang terdahulu. Maksudnya Allah menjelaskan, orang terdahulu lebih hebat. Tetapi ketika mereka mendustakan para rasul, lihat apa hukuman kepada mereka. Nah, kalian ingin mau dihabisi sama Allah, mudah sebenarnya. Mudah. Semuanya mudah bagi Allah. Tapi kalau menurut timbangan manusia, harusnya menghabisi kalian Abu Jahal CS lebih mudah daripada menghabisi Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau menurut ukuran manusia, kalau bagi ukuran Allah semuanya sama saja mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tinggal kun fayakun. Jadi jangan kalian sombong. Jadi ayat ini ada dua faedah. Faedah pertama, tasliyah kepada Nabi, pelipur lara, memberi hiburan kepada Nabi. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kau didustakan oleh kaummu. Sungguhnya sebelum engkau juga nabi-nabi yang sebelumnya kau didustakan, sama didustakan oleh kaum mereka, bukan didustakan oleh orang lain. Didustakan oleh kaum mereka. Nabi Nuh didustakan oleh kaumnya, Nabi Saleh, Nabi Hud didustakan oleh kaumnya. Nabi Ibrahim didustakan oleh kaumnya ya. Dan mereka lebih hebat daripada
Abu Lahab, Abu Jahal CS ya. Umayyah bin Khalaf punya apa sih? Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf punya enggak punya apa? Utbah bin Rabi'ah punya apa? Enggak punya apa-apa. Bandingkan Raja Namrud, lihat yang dilawan Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud hebat, Fir'aun hebat. Kaum ini mereka enggak punya apa-apa ya, tapi mereka sombongnya luar biasa ya. Jadi Allah kasih hiburan kepada Nabi. Tenang, ya Rasulullah, bukan cuma kamu yang pertama kali didustakan, nabi-nabi semua juga didustakan. Dan nabi-nabi dulu yang mendustakan lebih hebat daripada ini, Abu Jahal dan teman-temannya. Ya, kata Allah, fa kaifa kana nakir? Bagaimana hukumanku kepada mereka? Ini kalau Allah ingin balas mudah sekali. Tapi Allah punya hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Meskipun orang-orang Quraisy sudah begitu sombong, minta segera ajil lana qittana, ya Allah turunkan azab kepada kami qabla yaumil hisab, sebelum hari kiamat, sekarang aja turunkan azab. Mereka sombong. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama', ya Allah kalau ini Muhammad yang bawa benar dari Engkau ya Allah, turunkan hujan batu dari langit, timpakan kepada kami. Sombong mereka. Tapi Allah tidak matikan mereka karena ada hikmah yang Allah kehendaki. Ya. Jadi ini ayat tujuan adalah untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelipur lara agar Nabi tidak terlalu bersedih bahwasanya bukan cuma Nabi yang didustakan, orang-orang terdahulu juga, nabi-nabi terdahulu juga didustakan oleh umat mereka. Taib. Setelah itu Allah masih membela Nabi Muhammad SAW karena mereka ini kan topiknya, mereka dusta. Tadi 3 topik yang kita sebutkan, mereka dustakan Nabi, dustakan Al-Quran. Maka Allah bela semuanya. Ini satu rangkaian, satu paragraf masih bersambung. Sekarang Allah bela tentang Nabi Muhammad SAW. Ayat ke-45, perhatikan. Kata Allah, ayat 46. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul innama a'idzukum biwahidah." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu aku ngajak kalian satu hal saja. Tidak usah kita banyak ngobrol, tidak usah banyak jidal, tidak usah banyak debat, tidak usah. Satu perkara saja kalian lakukan, satu aja. Antaqumu lillahi masna wa furada. Cobalah kalian menghadap Allah, itu berdiri atau berfikir menghadap Allah dengan ikhlas. Lillah maksudnya ikhlas kepada Allah. Jangan pikirkan perkataan kabilah. Apa kata nenek moyang, apa kata nenek moyang kita, apa kata cucu moyang kita, apa kata om kita, apa kata kabilah kita, apa kata masyarakat, jangan. Coba sekarang kalian merenungkan dengan ikhlas murni lillah, karena mereka mengakui Allah. Saya ulangi ikhwan, ini penting bagi kita, bahwasanya orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, karena ini poin penting ya. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi mereka masih musyrik. Karena sebagian ahlul bidah ingin menjelaskan, menyatakan, dan saya bantah-bantahan sama mereka di internet. Mereka ingin mengatakan orang Quraisy tidak kenal Allah. Itu tidak benar. Tidak ada dalil mereka mencela Allah sama sekali, nggak ada. Cari dalil arat-arat Al-Quran, hadis-hadis nggak ada. Karena mereka mengakui Allah itu Tuhan mereka. Itu jelas. Semua ahli tafsir sepakat, ulama sepakat. Timbul ahlul bidah, orang-orang zaman sekarang, orang-orang bahlul ya. Kemudian mereka ingin mengatakan orang Quraisy tidak tahu Allah. Bohong. Supaya apa? Supaya mereka ingin melegalkan kesyirikan yang mereka lakukan. Selama tidak meyakini ada Tuhan yang mencipta selain Allah, tidak musyrik. Silakan meminta kepada wali-wali, silakan percaya kepada batu, dan ini sama dengan Rafidhah, sama dengan Syiah. Dikatakan oleh Khomeini dalam bukunya sama persis. Silakan percaya kepada batu, yang penting yakin batu tersebut hanya sebab. Silakan minta kepada wali-wali, yang penting meyakini pencipta alam semesta cuma Allah. Sehingga seakan-akan namanya syirik itu cuma syirik pada tauhid rububiyah. Maka saya sering sampaikan, mereka ini kita bicara tentang suatu kaum yang mengenal Allah. Makanya Nabi mengatakan, Allah mengatakan kepada Nabi, katakanlah kepada mereka, ya, innama a'idzukum biwahidatin antaqumu lillah. Aku hanya nasihat kalian satu saja, minta satu saja. Hendaknya kalian menghadap karena Allah. Kalau mereka enggak percaya Allah, apa-apa nanti Muhammad suruh kita menghadap Allah. Mereka percaya sama Allah. Makanya saya sering sampaikan bagaimana Abu Jahal ketika terjadi perang Badar, dia berdoa kepada Allah, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Sampai Allah turunkan ayat berkaitan dengan itu, kata Allah, jika kalian minta keputusan wahai orang Quraisy, telah datang keputusan dari Allah. Abu Jahal berkata, Allahumma ayyuna aqta'u lirrahim wa ja'ana bima lam na'rif fa ahinhul ghadat. Ya Allah, aku atau Muhammad yang telah lebih putuskan silaturahmi. Saya sebenarnya Muhammad atau yang paling memutuskan silaturahmi. Maka binasakan dia. Abu Jahal berdoa agar Allah membinasakan siapa yang paling memutuskan silaturahmi, dia atau Muhammad. Dan ini pembahasan sudah panjang, saya bahas dalam syarah Qawaidul Arba ya, dalam kitab tauhid banyak saya sudah bahas ulang-ulang. Saya ingin menekankan saja ya bahwasanya orang-orang Quraisy mereka mengenal Allah. Makanya Nabi Muhammad ajak mereka.
Kalian selama ini memikirkan apa kata kabilah, apa kata suku kita, apa kata nenek moyang, apa kata cucu moyang, apa kata tetangga. Sekarang kalian pikirkan sekali saja, saya minta satu aja kata Rasulullah. Allah suruh Nabi sampaikan kepada mereka. Qul innama a'idukum biwahidah. Aku nasihat kalian satu perkara saja, coba kalian kerjakan. Apa itu? Antaqumu lillah. Kalian menghadap Allah, menghadap lillah, lillah situ lam li ajli karena Allah. Bukan karena kabilah, bukan karena yang lainnya. Masna, kalian berdua, dua ngobrol. Wa furada, atau sendiri-sendiri berfikir. Summa tatafakkaru, kemudian kalian berfikir. Tentang aku, silakan pikirkan tentang aku ini siapa? Pikirkan, kalian sudah kenal aku sejak dulu. Mas bisahibikum min jinnah. Kawan kalian ini bukan orang gila, tidak ada kegilaan dalam kawan kalian ini, tidak ada. In huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Dia itu hanyalah seorang memberi peringatan agar kalian tidak terkena azab. Dia itu orang baik, artinya Rasulullah suruh kalian pikirlah tentang aku. Kalian ngomong Muhammad orang gila, Muhammad pendusta, Muhammad majnun, Muhammad penyihir, Muhammad dukun, Muhammad sobi, silakan kalian ngomong. Tapi sekali coba mikir. Allah suruh Nabi, suruh mereka mikir. Kalau kalian nggak furoda, nggak bisa mikir sendiri-sendiri, berdualah. Tapi karena Allah ya, diskusi berdua. Karena terkadang sendiri nggak bisa mikir. Tapi kalau berdua mungkin bisa mikir. Cuma mikirlah, kita mikirlah berdua. Coba Abu Jahal sama Abu Lahab ngobrol. Bu Lahab gimana sih Muhammad? Coba pikir, coba diskusi. Diskusi siapa Muhammad ini? Benar nggak dia orang gila? Selama ini gitu. Tapi jangan pikirkan omongan orang. Jangan pikirkan efek-efek ekonomi. Karena orang-orang Quraisy dahulu mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Kata mereka, repot. Kalau beriman kepada Muhammad, ini kota Mekah tidak jadi kota religi. Kota Mekah itu di situ ada Ka'bah, ada 360 berhala. Orang-orang pada ke situ menyembah, ya kalau kita buang ini berhala-berhala repot nanti. Jadi sekarang berpikir karena Allah, jangan faktor ekonomi, jangan faktor kesukuan, jangan faktor nenek moyang, jangan faktor cucu moyang, jangan faktor tetangga. Abu Lahab, Abu Jahal, coba kalian berdua ngobrol. Pasti mereka tahu Muhammad bukan orang gila. Ma bisahibikum min jinnah. Tidak ada kegilaan sama sekali kepada Muhammad. In huwa illa, bahkan dia itu adalah pemberi peringatan yang sayang kepada kalian. Coba renungkan. In huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Dia itu datang beri peringatan sebelum datang azab yang pedih di hadapan kalian kalau kalian tidak beriman. Dia bukan cari apa-apa. Ya, makanya setelah itu Allah berusaha menghilangkan segala syubhat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, "Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. In ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid." Katakanlah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Mungkin kalian sudah tahu Muhammad tidak cari apa-apa. Mungkin kalian ada syubhat, Muhammad ini mungkin cari dunia, mungkin cari kepemimpinan, mungkin cari duit. Allah bantah lagi, ini mungkin syubhat yang tersisa di benak mereka. Katakanlah, "Qul ma sa'altukum min ajrin." Kalau saya minta sesuatu kepada kalian, upah apapun, kedudukanlah, wanitalah, harta benda, ambil kalian ambil. Saya enggak butuh itu semua. Jangan kalian tuduh saya mendakwahi kalian, saya mencari kedudukan. Jangan tuduh kalian menuduh saya berdakwah karena mencari harta wanita. Enggak, kalau saya dapat itu semua ambil. Wahai Abu Lahab ambil tuh, Abu Jahal ambil semua kalau. Adakah saya minta kalian? Saya tidak pernah minta. Kalau saya pun punya, silakan ambil kalau saya pernah minta kepada kalian. Sehingga benar-benar jelas kepada mereka bahwasanya Muhammad itu benar-benar di atas kebenaran. In ajriya ila Allah, sungguhnya ganjaranku hanya di sisi, upahku hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Dan dialah Maha bersaksi atas segala sesuatu, ya. Baik. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa Raja TV yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini saja kajian kita, ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan pertemuan terakhir dari surat Saba, ya. Tinggal satu pertemuan lagi insyaallah. Saya berharap kawan-kawan bisa sabar dan insyaallah Rabu depan kita lanjutkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.